Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Kembali pada pagi hari ini kita akan mengadakan ibadah walaupun secara online, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita dan kita tetap bisa menikmati Tuhan dalam setiap pujian kita, dalam setiap ibadah kita minggu demi minggu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian Manis Kau Dengar. Inilah yang ku renungkan Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak
Mari kita bersama-sama masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kembali Tuhan pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap pimpinan penyertaan-Mu yang boleh menyertai akan setiap kehidupan kami sehari lepas sehari ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah walaupun di dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Kau boleh menyertai akan ibadah kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama menikmati Tuhan di dalam setiap ibadah kami, di setiap puji-pujian yang kami naikkan, dan di setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk kami boleh datang layak di hadapan hadirat-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, sehingga kehadiran kami pada pagi hari ini sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan akan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan baik, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jalannya ibadah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan kami semuanya mau menyerahkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita terus memuji nama Tuhan. Kita pada saat ini mungkin di tengah kegalauan, di tengah kesusahan, di tengah kesedihan, diam saja di rumah tidak bisa kemana-mana, tetapi kita tidak perlu takut karena kita mempunyai Tuhan Yesus. Tuhan kita yang adalah satu-satunya sobat kita yang paling setia dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, ada satu sobatku. Siapa?
Masih dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, pada saat ini Bapak Ibu kita akan menyerahkan akan persembahan kita akan mengumpulkannya bersama-sama, dan oleh sebab itu Bapak Ibu bisa mentransfer untuk persembahan perpuluhan ke rekening atas nama Gereja Sidang Kristus yang bisa Bapak Ibu baca di dalam layar HP masing-masing. Mari kita akan memberikan persembahan kita dan kita angkat pujian kita, besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kita akan bersama-sama berdoa untuk doa persembahan, doa syafaat, biar itu akan dipimpin oleh hambanya, kepada hambanya dipersilahkan. Mari saudara kita masuk di dalam doa persembahan, doa syafaat, dan juga doa firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa kami yang baik, yang mengasihi setiap pribadi lepas pribadi. Pada hari ini kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau baik. Engkau telah memberkati setiap pribadi lepas pribadi dengan kesehatan yang baik, dengan kekuatan yang Engkau beri kepada kami. Dan pada hari ini kami bersyukur dan terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Biarlah persembahan yang telah terkumpul ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk para majelis, para pemimpin gereja Tuhan. Biarlah Tuhan tolong agar mereka boleh mengelola keuangan ini dengan baik, dengan hikmat yang datang daripada Engkau. 1 sen pun yang dikeluarkan boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh terus memberi persembahan di dalam setiap ibadah-ibadah kami. Terima kasih ya Bapa, dan pada hari ini, pada pagi hari ini kami datang menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi warga negara Indonesia, dan kewajiban kami untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa menyerahkan para pemimpin bangsa kami, baik presiden, wakil presiden, anggota DPR, MPR, dan juga para menteri ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong agar para pemimpin bangsa kami ini boleh melayani Engkau dengan baik, dengan hikmat daripada Engkau, sehingga apa yang mereka sampaikan untuk menjadi keputusan bagi bangsa ini, kami sebagai warga negara boleh ikuti dengan baik, menjalani apa yang Tuhan perintahkan melalui pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan berikan koordinasi yang jelas, komunikasi yang baik antara pemimpin pusat dengan pemimpin daerah. Tuhan berkati juga para gubernur, kiranya Tuhan tolong agar para gubernur pun boleh melakukan tugas-tugasnya dengan baik, menjalankan amanah daripada para pemimpin dari yang tertinggi itu kepada bawahan dengan baik, sehingga para gubernur, para wali kota, para bupati, camat, lurah boleh melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami mau berdoa menyerahkan untuk warga negara Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, urapi kami, biarlah kami boleh menjadi warga negara yang taat, menjadi warga negara yang baik untuk menjalankan tugas apa yang diperintahkan daripada pemimpin kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa menyerahkan akan sinode sidang Kristus ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati agar sinode sidang Kristus ini boleh mengayomi, melayani, memikirkan akan pertumbuhan, akan gereja-gereja Tuhan yang ada di bawah naungan sinode sidang Kristus. Tuhan sudah mempercayakan kepada sinode untuk memimpin akan gereja sidang Kristus. Kiranya Tuhan tolong agar mereka pun boleh memikirkan apa yang terbaik, apa yang harus dilakukan di dalam perkembangan GSK di Indonesia. Hamba berdoa menyerahkan baik Pendeta Andrew sebagai ketua dan juga Pendeta Yeskil sebagai sekretaris umum. Kiranya Tuhan tolong berikan kerjasama yang baik, berikan kesehatian di dalam memikirkan, menjalankan tugas panggilan mereka. Makasih ya Bapa, hamba berdoa menyerahkan juga untuk BKGS yang ada di Sukabumi ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan kerjasama yang baik antara gereja satu dengan yang lain, sehingga melalui wadah BKGS ini baik jiwa-jiwa yang banyak, jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Engkau, dan pada akhirnya nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Hamba berdoa menyerahkan untuk gereja sidang Kristus Sukabumi ke dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil, Engkau telah menetapkan gereja sidang Kristus di Sukabumi. Kiranya Tuhan juga akan tolong agar gereja sidang Kristus Sukabumi ini boleh menjadi berkat dan boleh membawa dampak bagi jemaat, bagi warga di lingkungan di Sukabumi.
Terima kasih ya Bapak, berkati akan para majelis sebagai pemimpin di gereja Sidang Kristus. Biarlah Tuhan tolong urapi mereka, berkati keluarga mereka, berkati kesehatannya. Biarlah dengan kesehatan yang baik, para pemimpin gereja Tuhan, baik para majelis dan hamba Tuhan, boleh bekerja sama memikirkan pertumbuhan rohani jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati akan jemaat Tuhan, gereja Sidang Kristus, baik kesehatan mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Berkati di mana pada tanggal 6 Mei yang akan datang, kami akan melakukan PSBB. Kiranya Tuhan tolong agar PSBB pun boleh berjalan dengan baik di kota Sukabumi. Kami sebagai warga pun boleh mengikuti akan arahan-arahan daripada pemimpin kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan berkati apa yang mereka lakukan di dalam pergumulan mereka. Tuhan juga akan ada bersama dengan mereka. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mendengar firman-Mu, biarlah urapan-Mu, jamahan-Mu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom, apa kabar? Saya berharap saudara dalam keadaan baik dan sehat. Saya berdoa bagi saudara sekalian, saudara dalam keadaan kuat dan di dalam perlindungan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diberikan tema kepada kita sekalian, yaitu kesetiaan Allah. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah yang telah memulai akan suatu pekerjaan yang baik di dalam mereka dan melanjutkan sampai sejauh ini, tidak akan meninggalkan pekerjaan itu tak terselesaikan. Orang-orang yang menanti-nantikan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kita akan dijaganya dan diteguhkannya sampai kepada kesudahannya. Dan orang-orang seperti ini akan tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, betapa sangat rindunya kita dapat diteguhkan dan dijaga oleh Kristus untuk maksud seperti ini. Betapa mulianya pengharapan-pengharapan akan hak istimewa seperti itu. Baik untuk diri kita sendiri, dijaga oleh kuasa Kristus, dari kuasa kejahatan kita sendiri, dan dari godaan iblis, supaya kita dapat tampil tanpa cacat pada hari yang mulia itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengharapan yang mulia, khususnya ketika kesetiaan Allah turut serta mendukung pengharapan kita. Ia yang memanggil kita di dalam persekutuan dengan anaknya adalah setia dan akan menggenapinya. Dia yang membawa kita ke dalam hubungan yang dekat dan mesra dengan Kristus, ke dalam persekutuan yang manis dan akrab dengan Kristus adalah setia. Kita dapat mempercayakan semua keprihatinan kita kepada Dia. Orang-orang yang mengikuti panggilannya tidak akan pernah dikecewakan dalam pengharapan mereka di dalam Yesus. Allah berhubungan dengan manusia yang jatuh melalui perjanjian. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan kepada manusia akan keselamatan. Ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Saudara, Dia selalu mengambil inisiatif. Allah selalu mengambil inisiatif dan menetapkan agenda dan batas-batasannya. Ia mengizinkan manusia yang jatuh untuk berpartisipasi dalam keselamatan mereka sendiri dengan menanggapi tawaran perjanjian
yang diberikan oleh Tuhan kepada kita para manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, Allah adalah setia. Nah, saudara, konsep tentang kesetiaan Allah sangat berhubungan dengan sifat Allah yang tetap memegang janjinya. Untuk menekankan konsep ini, Rasul Paulus sengaja meletakkan kata setia di awal ayat yang ke-9. Kepastian keselamatan bukan didasarkan pada pemilikan berbagai karunia rohani, tetapi pada sifat Allah yang setia. Allah itu setia. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Allah setia memberikan janji itu kepada kita. Barang siapa yang percaya kepada Dia, dia akan mengalami keselamatan, hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berdasarkan pengungkapan Allah adalah setia, kita dapat menyimpulkan bahwa kesetiaan ini berhubungan dengan berbagai macam pencobaan yang dialami orang percaya. Bagaimana sekarang ini banyak pencobaan-pencobaan yang harus kita hadapi, tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Mungkin bagi anak-anak sekarang menghadapi tantangan karena harus belajar di rumah. Lalu orang tua harus bekerja di rumah, melakukan segala sesuatunya dengan terbatas. Ketika kita menjadi orang Kristen di lingkungan kita, mungkin kita pun mengalami tantangan. Karena apa, saudara? Karena ada orang yang tidak suka dengan kekristenan. Oleh karena itu kita mengalami tantangan-tantangan tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iblis akan terus berusaha mencobai dan menjatuhkan orang percaya. Sedangkan Allah menyatakan kesetiaannya dalam bentuk mengontrol kekuatan dan dari pencobaan itu dan memberi jalan keluar bagi kita anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua yang ada di dalam dunia, kejadian-kejadian yang ada di dalam dunia, ada di bawah kendali, ada di bawah kontrol Allah. Jangan kita berkata, saya tidak takut dengan corona. Bukan seperti itu, saudara. Tuhan mengizinkan corona itu ada di negara Indonesia. Supaya apa? Supaya kita bertekun untuk berdoa, berserah sama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lebih jauh Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah yang setia ini adalah yang telah memanggil jemaat Korintus kepada persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dari sinilah terlihat bahwa Allah sangat terlibat dalam kehidupan orang percaya. Mulai dari awal sampai terus berlanjut sampai Tuhan Yesus datang. Kalau Allah sudah memulai pekerjaannya, maka Dia akan meneruskan pekerjaannya. Bukan setengah-setengah, tetapi Dia terus-menerus menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Apa yang dilakukan Allah dahulu pada waktu Ia menyelamatkan kita merupakan bukti yang kuat bahwa Allah itu setia. Orang percaya tidak hanya dipanggil di dalam Kristus secara status, tetapi juga di dalam persekutuan dengan Kristus. Dengan kata lain apa, saudara? Dengan kata lain, kita diberikan kekuatan, diberikan mandat oleh Tuhan untuk bersekutu dengan anaknya, yaitu dengan Yesus Kristus. Yang kedua, persekutuan dengan anaknya. Ini adalah istilah Yunani, koinonia, yang berarti berpartisipasi bersama dalam sesuatu. Allah telah memanggil kita untuk bersekutu dengan anaknya. Baik secara posisi ataupun secara pengudusan. Dan secara relasional. Nah, tujuan dari kekristenan adalah keserupaan dengan Kristus.
Semakin hari kita bersekutu dengan Tuhan, semakin hari kita semakin menyerupai Kristus. Bukan semakin hari semakin menjauh dan semakin tidak menyerupai Kristus di dalam hidupan kita. Tetapi kita harus semakin hari semakin menyerupai Kristus. Gaya hidup orang percaya setelah mereka bertemu dengan Kristus adalah bukti dari keselamatan mereka. Saudara, saya teringat dengan satu kesaksian yang disampaikan oleh jemaat di tempat ini yang ketika dia mau dibaptis. Begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, begitu banyak hambatan yang dia harus hadapi. Dia harus menghadapi keluarganya, dia harus berdebat dengan keluarganya. Tetapi pada akhirnya dia menang dan dia berjumpa dengan Kristus. Dia mengenal akan kebenaran dan pada akhirnya dia menyatakan kebenaran itu kepada saudaranya. Dan apa yang terjadi saudara? Beberapa minggu yang lalu ketika kami datang ke rumahnya, satu hari kami datang ke rumahnya, apa yang terjadi? Dia katakan kepada saya dan kepada beberapa orang yang ikut bersama dengan saya, Pak, saya sudah rindu untuk berjumpa, untuk bertemu dengan di dalam ibadah. Karena saya sudah kangen berjumpa dengan saudara-saudara yang lain. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mereka diselamatkan untuk melayani. Mereka mau bersemangat untuk melayani, bukan diam-diam saja. Tapi mau bergiat di dalam melayani Tuhan. Mereka telah diselamatkan, mereka mau melayani. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Seperti juga bekerja tanpa iman adalah sesuatu yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati. Sasaran dari pemilihan Bapa bahwa orang percaya menjadi kudus dan tak bercacat ini adalah supaya kita bersekutu dengan Allah. Rasul Paulus sering diserang karena Injilnya yang secara radikal bebas. Yang karena tampaknya ini mendorong ke arah kehidupan yang tak bertuhan. Banyak orang berkatakan, apalagi saudara-saudara sepupu kita, kenapa orang Kristen percaya dengan ajaran-ajaran Rasul Paulus? Kenapa orang Kristen percaya dengan ajaran Rasul Paulus? Bukankah Tuhannya? Yesus tidak pernah mengatakan adalah Tuhan atau Allah. Kenapa Rasul Paulus menyampaikan ajaran itu lalu banyak orang Kristen percaya? Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus menyampaikan sebuah Injil yang sepertinya tidak berhubungan dengan kinerja moral, dapat menjurus kepada penyalahgunaan. Injil Paulus adalah bebas dalam kasih karunia Allah dan karya paripurna Kristus dan dorongan Roh Kudus. Tetapi Injil ini juga menuntut suatu respon yang tepat. Tidak hanya dalam pertobatan awal, tetapi dalam pertobatan yang terus-menerus dilakukan. Setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengalami pertobatan yang dilakukan secara terus-menerus. Bukan hanya pada waktu kita awal menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan. Tetapi harus dilakukan secara kontinu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehidupan yang saleh adalah hasilnya, bukan suatu kedurhakaan yang tampak mengenal hukum. Perbuatan baik bukanlah merupakan mekanisme dari keselamatan, tapi adalah hasilnya. Saudara, seringkali saya berkata, kita itu berbuat baik bukan untuk kita diselamatkan. Tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita bersyukur melalui perbuatan yang baik. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, paradok dari keselamatan yang sepenuhnya gratis dan tanggapan yang menuntut semuanya ini memanglah sulit untuk dikomunikasikan. Tetapi keduanya harus dipegang dalam sebuah keseimbangan, yaitu dialektis yang bersifat paradok dan penuh dengan ketegangan. Janganlah ada seorang pun yang berani memisahkan pembenaran dan penyucian
daripada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah adalah yang setia. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus yang adalah setia. Oleh karena itu kita pun harus setia. Setia di dalam mengiring Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga setia di dalam beribadah. Saudara, di dalam rangka ibadah online mungkin banyak orang berkata, udah link-linknya banyak kok. Kalau GSK kurang menarik, pindah aja linknya ke gereja yang lain. Untuk melihat, untuk menikmati berkat dari link gereja orang lain. Tapi firman Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan adalah setia. Demikian juga dengan kita. Hendaklah kita setia. Ikut dengan Tuhan Yesus dan ikut setia mengiring dan beribadah bersama dengan gereja sidang Kristus. Dimanapun saudara berada, setialah pada gerejanya. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan kepada kita agar kita tetap setia kepada Tuhan dan setia beribadah pada gerejanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk karya penyertaan Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang setia. Karena Engkau setia memberikan penebusan kepada kami. Engkau setia memberikan keselamatan kepada kami. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Engkau dengan setia memberikan penebusan bagi kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kami boleh diingatkan kembali untuk setia kepada Allah dan setia kepada gerejanya. Terima kasih, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan berbicara kepada kami dan memeteraikan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita telah sampai di akhir acara ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mengakhirinya, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan, terutama semasa pandemi COVID ini. Saya tetap menghimbau untuk Bapak Ibu tetap diam di rumah, tetap mengerjakan segala sesuatunya kalau bisa di rumah saja. Jika tidak perlu-perlu banget, tidak perlu keluar rumah. Kalaupun memang terpaksa Bapak Ibu harus keluar rumah, berarti harus selalu menggunakan masker. Tidak perlu dengan masker orang kesehatan, tidak perlu masker yang medis, tetapi Bapak Ibu bisa memanfaatkan kain untuk dijadikan masker. Setelah itu tetap Bapak Ibu berpola hidup sehat, hidup bersih, dan terutama tidak boleh stres. Karena dengan stres akan menurunkan imunitas dan itu bisa menyebabkan berbagai penyakit dapat menyerang kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita kembali bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita angkat pujian dosologi. Setelah doa berkat dari hambanya, kita akan mengakhirinya dengan pujian amin, amin, amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami boleh memiliki Allah yang setia, yang memberikan nyawanya bagi hidup kami. Sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini.
Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami dengar, naikkan, dan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah semua yang sudah kami lakukan boleh berkenan di hadirat Engkau. Tiba saatnya kami akan menerima berkat, kiranya Tuhan Ia akan memberkati kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudaraku sekalian, mulai hari ini, besok, sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.